Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran 2 di buku tema adik-adik halaman 7 sampai 16. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 7. Ini dia adik-adik kunci jawaban. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita. Kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 7. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikanlah dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Beni, adik atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Beni membawa makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Beni membawa makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban: adik Beni belum mau menghabiskan nasinya ketika makan. 2. Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya saja. 3. Menurut saya sikap Beni lebih bijak dibanding adiknya karena tidak boleh menyanyiakan makan. Ambillah makanan secukupnya saja, jangan berlebihan. Pihak yang dirugikan adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut untuk anak-anaknya. Pihak lain yang dirugikan adalah para petani karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Sebagai seorang anak berhak mendapat makanan dari kedua orang tuanya. Ketika adik Beni membawa makanan, berarti dia belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kita bijak dalam memanfaatkan makanan. 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti Beni telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyanyiakan makanan. Kita harus bijak memanfaatkan makanan. Kunci jawaban halaman 8, 9, 10. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makanan dengan baik? Berpikirlah sebelum membuangnya. Hari pertama, sawah dibajak. Hari ke-21 sampai 30, padi ditanam. Hari ke-100, padi mulai berbiji. Hari 120, padi dipanen. Padi diambil dari sawah pada hari 122. Hari 130, padi dijemur dan digiling. Hari 132, biji padi siap jadi beras. Nasi siap dimakan. Perhatikan gambar berikut. Ada yang menebang pohon, ada yang menanam pohon, dan ada yang mencabut daun pohon. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Gambar A menebang pohon, gambar B menanam pohon, gambar B merusak tanaman. Apa tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak tanaman dan lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. B,
lingkungan menjadi hijau. C, banyak tanaman mati. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan jadi gundul. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Gambar C, jika banyak tanaman yang mati di lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, dengan menebang pohon atau hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Tidak. Gambar B, tidak. Dengan menanam tanaman justru membantu orang lain karena dapat membuat lingkungan sehat dan segar. Ya, dapat merusak karena dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain mendapatkan lingkungan yang hijau. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Itu mah. Ini kan situ. Gambar B, sudah menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum merusak tanaman. Belum, karena merusak tanaman tindakan yang kurang baik. Apa yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Gambar B, menanam tanaman dapat menghijaukan lingkungan. Gambar C, kita tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Pernyataan, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Orang yang merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman yang tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, membiarkan tanaman mati kekurangan air. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Tanaman yang menjadi mati karena tidak terawat. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Ini dia adik-adik jawabannya ya, pernyataan dan uraiannya. Kalau yang jawaban tadi ini ya, kita ulang dulu. Saya kasih lihat supaya adik-adik bisa catat. Ini dia. Mana yang Tika? Itu sikapmu yang bijak tertumbuh merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Dampak sikap tersebut bagi lingkungan. Tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan, membiarkan tanaman mati kekurangannya. Dampak dari sikap yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Mengambil makanan secukupnya adalah hal bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 11 dan 12. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Buatlah contoh soalnya. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Lebih dekat kemanakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Lebih dekat manakah bilangan 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke per 100 terdekat. Jelaskan alasanmu.
Itu dia adik, silahkan jawab halaman 11 dan 12. Kita cari dulu di sini. Halaman 11 contoh jawabannya ini dia. Contoh membulatkan bilangan desimal 2,25. Jadi jawabannya tadi itu ini 2,25. 2,3 kalau bilangan 5 dan seterusnya bisa dibulatkan atau taksirkan. 3,14 kalau bilangan di bawah 5 tidak bisa dibulatkan atau ditaksirkan. Jadi 3,14 tetap 3,14. Ini dia. Itu jawaban halaman 11. Cara membulatkan desimal ini dia. Yang angka lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas, sedangkan kurang dari 5 dibulatkan. Contoh 18,8 itu sama dengan 19 karena 18,8 koma di belakang komanya itu ada angka 8 sudah lebih dari 5, jadi sudah bisa dibulatkan jadi 19. 23,3 belum lebih dari 5,3 nya, jadi masih belum bisa dibulatkan. Contoh 27,65 itu sudah bisa dibulatkan 27,6. Desimal ini ya, kalau angka di depannya angka 5 itu ada genap, angka genap kan 6, jadi dibulatkan ke bawah. Tidak bisa 2,7,7 ya. Jika angka desimal ada angka 5 ganjil maka lakukan pembulatan ke atas. Contoh 2,615 jadi 2,18 ya. Itu dia contohnya dari. Baik adik-adik, kita lanjut. Sudah paham? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar adik-adik, nanti kita bantu jawab. Kunci jawaban halaman 13. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama tanaman jambu, ukurannya itu 136, tingginya dalam meter itu 1,36 meter, jadi sentimeter jadi meter itu 136 jadi 1,36. Pembulatan ke per 10 terdekat dibulatkan 1,4 karena angka 6-nya sudah lebih dari 5. Mangga 125 1,25 dibulatkan ke 1,3 karena 25 sudah pas dengan 5. Andai kata 23 1,23 maka tetap 1,2. Cocor bebek 33 0,33 jadi tetap dibulatkan 0,3 karena tidak lebih dari 5. Mawar 56 0,56 sudah bisa dibulatkan 0,6. Melati 24 0,24 tetap 0,2. Itu dia adik, ditemukan bilangan-bilangan desimal situ lalu mintalah teman-teman untuk membulatkannya. Soal panjang semua meja adalah 1,25 meter. Berapa panjang meja jika dibulatkan ke per 10 terdekat? Ya, pasti jawabannya sudah 1,3 karena sudah pas dengan 5 ya. Andai kata di bawah 5 maka tetap jawabannya 1,2. Panjang jika
dibulatkan ke per 10 terdekat menjadi 1,3 meter. Angka di belakang koma 0,05 lebih dekat ke 0,30. Berarti jawaban halaman 14. Baik, kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Apa manfaat pembulatan di bilangan desimal? Bagaimana pembulatan membantu memecahkan masalah? Ya, jawabannya ada di sini adik-adik ya. Ini dia adik-adik, mari kita simak kunci jawabannya. Kunci jawaban halaman 14 kita cari di sini saja adik-adik supaya lebih mudah. Jawaban halaman 14. Ini dia adik-adik kunci jawaban halaman 14. Ini ya tadi jawabannya. Kita ke halaman 14. Ayo kita membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan berikutnya dia. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan ke desimal non bulat? Jawabannya, jika bilangan desimal lebih dari 5 maka bisa dibulatkan menjadi 1. Kalau di bawah 5 menjadi 0. Contoh 0,5 sama dengan 1 atau 0,4 sama dengan 0. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan ke desimal per 10? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 100. Jika nilai per 100-nya 0 sampai 4 maka per 10-nya tidak ditambah. Jika nilainya per 100-nya 5 per sampai 9 maka per 10-nya ditambah 1 angka. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Caranya mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya lihat dari berapa banyak angka di belakang koma. Contohnya 0,3. 3 per 10 kali 100 sama dengan 30 per 1 atau 30 per 100. Bagaimana cara melakukan pembulatan desimal? Jawab, mengurangi caca bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Contoh pembulatan dari bilangan 24,547 satu tempat desimal per 10 menjadi 24,5 karena 54 itu masih di bawah 5, andai kata 55 jadi bisa 24,6. Penjelasannya angka di sebelah kanan 5 dalam 4 itu kurang dari 5 maka bilangan di sebelah kanan dihapus, dibulatkan ke bawah. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Manfaatnya mempermudah dalam proses pengerjaan hitung bilangan pecahan desimal. Bagaimana pembulatan membantu memecah masalah? Jawab dengan pembulatan pecahan desimal ke terdekat. Jadi adik-adik ya, saatnya kau berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni yang ditempel pada permukaan gambar. Sekarang diskusikan dengan sebelumnya bagaimana teknik membuat kolase. Jawabannya, teknik membuat kolase adalah 1. Persiapkan bahan dari bahan bekas seperti koran, majalah, kertas media, dan perangkat yang dibutuhkan. Kalender bekas atau kertas gambar, warna, gunting, pensil, dan lem. Buat gambar bunga atau gambar lain yang mengingkang di kalender bekas atau kertas gambar. Rencanakan penempelan bahan bekas pada gambar yang sudah kamu buat. Bahan bekas diberi pewarna terlebih dahulu, gunting atau sobek. Bahan bekas menjadi ukuran kecil, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel di kertas. Tempelkan gunting atau sobekkan bahan kertas tadi pada kertas. Lakukan dengan rapi sesuai kreativitasmu. Usahakan
tempelan kertas tertata dengan rajin dan sehingga kolase juga hasil kolase juga rapi. Kunci jawaban tema 3 kelas 4 halaman 16. Kegiatan bersama orang tua sampai kepada orang tuamu. Dampak dari membuang makanan, diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang makanan. Jadi adik-adik ya, nilai-nilai apa yang kau pelajari, apa yang sudah diberikan, misalnya makanan, ketika sudah diberikan makanan dia mengambil masa sebaiknya dihabiskan, apa kamu masih membuang makananmu? Tidak, kerja sama orang tua. Ini dia. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 7-15. Semoga bermanfaat. Tetap 7-16 semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Baik adik-adik, semoga apa yang kakak jelaskan tadi sudah dipahami, dan apabila ada yang belum dimengerti silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab adik-adik ya. Baik adik-adik, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.